Misalnya tahlil, kita bicara tahlil. Misalnya kita ini kalau ada keluarga meninggal dunia biasanya baca tahlil, betul? Kalau Wahabi gak ada. Ada orang Wahabi ayahnya meninggal, oleh kiai di Jawa, oleh kiainya mau dibacakan talqin, dibacakan doa, diusir sama anaknya. Sudah gak usah, itu bid'ah, sesat. Artinya apa? Orang itu kalau ikut Wahabi biasanya menjadi anak durhaka orang tua. Na'udzubillah min. Tahlil itu ada dalilnya. Kok ada dalilnya? Tahlil itu artinya bacaan zikir. Pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Abu dari Aceh, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan Kiai dari Jawa, bukan Tuan Guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfiya." Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qila, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah dan baca Allahu Akbar, gak langsung pergi? Mengapa baca zikir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana, saudara? Karena orang soleh ini dijepit kuburan, hatta khasyitu alla yufarrajan. Aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan itu, kata Rasulullah. Karenanya aku baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, artinya apa? Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Itu zikir tahlil, saudara. Tahlil. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan, ngeri. Mengapa mengerikan? Yang meninggal orangnya soleh,
Yang bersaksi kalau beliau soleh langsung Rasulullah. Coba yang bersaksi tetangganya. Kadang-kadang tetangga bersaksi itu karena toleran. Biasanya kalau ada orang meninggal kan oleh Tengku, ini almarhum ini baik apa enggak. Kadang sudah tahu gak baik, tapi jawabnya ya remang-remang. Kayak jawab baik, gak baik. Kadang ngomong baik, cuma sambil senyum-senyum. Ditanya, kenapa senyum-senyum bilang baik? Ya kita tahulah. Orangnya ya kita tahu. Kita tahu gimana. Mau dibilang gak baik gak enak, tetangga. Mau bilang baik kita tahu. Akhirnya senyum-senyum, toleran. Ini yang bersaksi Rasulullah, saudara. Kalau yang bersangkutan orang soleh dan yang mensolatkan juga beliau, dijepit oleh alam kubur. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa? Makanya kalau ada orang meninggal, para tengku, para abu-abu yang soleh undang semua, memohonkan syafaat kepada Allah agar kalau dijepit gak lama-lama. Makanya berdasarkan hadis ini, kata para ulama, tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan. Setelah talqin baca tahlil. Mengapa? Agar kalau dijepit gak lama-lama. Gak lama. Cuman kita ini beda, apalagi musim hujan. Almarhum dikubur jam 10 pagi. Takut hujan, orang-orang segera pulang. Kadang ada yang mau ke sawah, mau ke pasar, mau ke ladang, ya, mau ngajar. Akhirnya tahlilnya, kalau di sini tahlilnya maghrib apa isya? Maghrib. Kalau setelah maghrib berarti setengah 8. Almarhum dikubur jam 9, jam 10. Tahlilnya setengah 8. Berarti 10 jam nunggu datangnya bantuan. Kira-kira kalau saudara jatuh di sawah, gak bisa bangun, terjepit, nunggu orang 3 jam, kira-kira lama apa gak lama? Lama saudara, apalagi 10 jam. Tapi ya daripada enggak sama sekali gak apa-apa. Kecuali kalau yang meninggal abu. Kalau abu yang meninggal langsung banyak yang mengaji. Itu kalau abu. Kalau orang biasa biasanya ya dibiarkan. Tapi malam-malam bacakan tahlil. Yang parah itu kalau anaknya ikut Wahabi, langsung gak ada tahlil. Kira-kira saudara kalau meninggal siap gak dibacakan tahlil? Hah? Siap gak dibacakan tahlil? Hah? Tahlil itu berguna saudara, jangan dikira gak berguna. Kok siap gak dibacakan tahlil? Itu tahlil. Jadi bermanfaat memang, jangan dikira gak bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah dalil ini kita sebarkan, Wahabi gak ada yang bantah. Lah ini Rasulullah baca zikir di kuburan. Akhirnya apa? Wahabi diem. Tapi bapaknya meninggal gak baca apa-apa. Katanya ikut sunnah roh. Gak ada gitu. Mereka gak baca. Yang kedua, kita ini kalau ada meninggal biasanya diadakan kenduri. Apa kenduri namanya di sini? Makanan yang disuruhkan itu. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi sesat, gak ada gunanya. Itu kata mereka. Loh kok bisa gak ada gunanya? Itu sedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati itu dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi ufturitat nafsaha wa lam tusib." Sesungguhnya ibuku
tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Berarti meninggalnya mendadak. Tapi waktu itu belum ada COVID. COVID belum ada. Kalau sekarang ini kan COVID. Yang terbaru Omikron. Kemarin rencana 24 Desember PPKM. Gak jadi. Karena Omikron menunda kedatangan ke Indonesia. Nunggu selesai Natal, selesai tahun baru Omikron masuk. COVID itu pengertian karena sebentar lagi tahun baru, dan nanti tambah parah April karena bulan Ramadan menjelang hari raya. Ya mudah-mudahan COVID-nya segera mati. Amin Allahumma. Yang bawa COVID itu siapa gak tahu. Nah, kata laki-laki tadi, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua yang meninggal itu sah. Jangan dibilang gak sampai. Dan kita ini kalau bersedekah dianjurkan setiap bersedekah niatnya untuk orang tua yang meninggal. Mengapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, kasih lagi, dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada janda, kasih sedekah, dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada masjid belum selesai, kasih lagi. Nah, mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Langsung mengalir saudara pahalanya. Nah, kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Artinya apa? Kalau orang bersedekah niatnya untuk orang tua, orang tuanya dapat pahala secara penuh, anaknya pahalanya juga gak kurang. Kalau gak diniatkan untuk orang tuanya gak dapat, pahala anaknya tidak lebih, gak tambah. Ini sedekah untuk orang tua. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang tua kita sebarkan. Ada orang Wahabi tetangganya Aceh dari Pinang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, sekarang bilang gak apa-apa. Katanya dulu gak boleh sedekah. Enggak, siapa yang melarang? Loh, siapa yang melarang? Oh, memang Wahabi kayak kamu yang melarang dari dulu. Enggak, katanya. Ngeles mereka, gak ngaku. Tapi pakai tapi mereka. Apa kata mereka? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara. Dari mana uangnya? Bangun masjid nih. Dan kalau setiap ada orang mati bangun masjid, jadi apa negeri kita? Mau tinggal di mana? Masjid semua ini. Ngawur mereka.
Dan ini mereka gak tahu mengapa para ulama kita dulu menganjurkan tradisi kenduri, sedekah makan dan minum. Itu bukan asal-asalan, itu bukan tanpa dasar. Bukan para ulama ini ya pokoknya nyuruh, gak begitu saudara. Para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makan dan minum karena memang di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qadim, dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Syarah Minhaj, dalam kitab Asnal Maqalib, para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma', sedekah paling utama nomor satu adalah air. Terserah apakah air kelapa atau air bandrek atau air kopi, air susu, terserah. Kalau ini dikasih air kelapa, entah apa maksudnya dikasih air kelapa, saya belum paham. Itu air memang sedekah paling utama kata para ulama, air. Nomor dua di bawah air adalah sedekah makan, summa ta'am, lalu makanan. Itu paling utama, paling besar pahalanya. Mengapa sedekah air itu paling utama? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati ahjabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk ibu saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab al-ma', air. Air itu sedekah yang paling besar, paling banyak dibutuhkan orang. Orang bangun tidur biasanya minum air, sambil kerja minum, naik mobil minum, selesai makan minum. Ada yang setelah makan nggak minum? Ada? Hah? Nggak ada saudara. Selesai makan minum air, sambil ceramah minum. Cuma repot minumnya ya, karena pakai gini. Tidak apa-apalah, nanti aja. Malu kalau pakai gini di depan orang. Kalau pakai gelas tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Emang nggak haus tadi hujan. Ini air memang paling besar pahalanya. Dan sedekah air ini saudara, walaupun kadang nggak pakai modal, karena sedekah air ini kalau ada tamu bisa diambilkan dari kamar mandi lalu dimasak. Air ini walaupun modalnya murah, itu jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa besar diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam dulu. Beliau bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing haus hampir mati, mau minum, mau lompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Ini di Timur Tengah. Pelacur itu dulu kerjanya malam, kalau siang pulang. Tapi pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang ini parah, kadang siang kerja juga. Kadang kerjanya siang malam, tambah parah. Pulang kerja, begitu sampai di dekat sumur, pelacur ini melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan, merasa iba. Karena kasihan, fanaza'at muqaha. Pelacur ini melepas sepatunya. Pelacur itu dulu pakai sepatu. Sekarang pakai sandal, pakai apa? Pakai sepatu? Nggak tahu.
Ada yang tahu? Enggak tahu. Alhamdulillah. Awas loh, kalau tahu bahaya ya. Akhirnya dilepas sepatunya. Fastaqat lahu bihi. Setelah melepas sepatunya, dia turun ke bawah ambil air. Dulu saudara, sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali. Pakai apa? Pakai tangga. Peradaban manusia belum sampai pada timba dan tali. Turun ke bawah, ambil air pakai sepatu. Setelah naik ke atas, fasaqat bihi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, setelah itu dia meninggal dunia. Mungkin karena vaksinnya banyak sekali, overdosis divaksin. Vaksinnya langsung 3 semalam, meninggal. Apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah air. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang sering sedekah minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah air. Pernah saudara ngasih minum anjing? Gak pernah, karena di Aceh tidak ada anjing yang haus. Banyak air di sini. Tapi seandainya, kira-kira seandainya ada anjing mendekat, kira-kira diambilkan apa? Hah? Diambilkan batu apa air? Diambilkan batu. Mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Ini anjingnya Wahabi, dilempar. Padahal anjingnya lapar, haus. Gak ada kan di sini. Nah, berdasarkan hadis ini saudara, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya ayam, punya lembu, punya sapi, punya kambing, dikasih makan, dikasih minum, itu ngurangi dosa. Padahal itu ternak tapi kalau orang Aceh punya sapi gak banyak pahalanya. Mengapa? Sapinya cari makan sendiri, cari minum sendiri, ada di jalan-jalan. Kandang sapi terpanjang itu di Aceh, karena kandangnya sepanjang jalan. Itu kalau di Jawa habis itu. Orang itu punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Jangan makan punya tetangga, nggak boleh. Padahal itu ternak apalagi kalau ternak manusia. Karenanya bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya, untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak dosanya, tambah istri, untuk mengurangi dosa. Nanti gimana kalau diprotes? Ya pasti diprotes. Namanya perjuangan. Istrinya protes, abang kawin lagi ya. Dek, abang ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma adik yang ngurangi, kapan habisnya? Sekarang ini pandemi, sebentar lagi Omikron masuk daerah Aceh, PPKM lagi nanti. Abang takut mati. Biar dosa cepat habis, makanya segera kawinlah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal. Kalau nggak mau berarti Wahabi. Wah, ini kalau laki-laki setuju, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih.
Kalau ibu-ibu belakang gak ngerti apa hadis sahih. Artinya apa? Sedekah minum itu paling besar saudara, pahalanya. Kedua, di bawah sedekah minum yang juga besar pahalanya sedekah makan. Mengapa sedekah makan itu besar? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama, di bawah sedekah besar saudara pahalanya. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa nasamata." Seandainya aku mengundang orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Kalau makanan 2 sok, 1 sok 2 sok, berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan sekian orang antara 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan